Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini dengan saya Titi Suharti Papalia. Pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah video sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Oke, apa kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, ketua kelas boleh maju bantu ibu pasang perangkat pembelajarannya. Ya Ibu. Ya. Semangat hari ini. Masih pagi. Oke, sambil ketua kelas menyiapkan perangkat pembelajaran, yang lain duduk siap, perhatikan kanan, kiri, bawah. Kalau ada yang mengganggu pemandangan, boleh diangkat, terus disimpan, nanti baru dibuang keluar. Oke, terima kasih ketua kelas. Ya Ibu. Ya, ketua kelas untuk absensi hari ini bagaimana? Semuanya hadir Ibu. Oke, baik. Sudah siap belajar hari ini? Sudah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas boleh tunjuk doa. Ya Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ya, sudah siap belajar hari ini? Sudah Ibu. Wah, selamat sekali. Ibu senang sekali masuk di kelas ini karena siswanya banyak, terus semangat sekali apalagi masuk pagi-pagi begini ya. Nah, pada pagi hari ini ada yang sudah tahu kita akan membahas pelajaran apa? Tidak tahu Ibu. Belum tahu karena itu belum kasih tahu ya. Jadi tidak jauh dari pelajaran minggu lalu, kali ini kita akan membahas soal jadi di dalam suatu konteks kehidupan ada satu hal yang sangat kita butuhkan karena itu merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan bahkan ketika kita masih dalam kandungan sampai dengan kita meninggal. Ada yang tahu itu apa? Apa itu Ibu? Ya, hak. Selain hak, ada satu lagi. Kalau hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan. Nah, kalau yang satu ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ada yang tahu? Kewajiban, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi, ada hak dan kewajiban. Nah, dua hal ini adalah sesuatu yang kita butuhkan di dalam konteks kehidupan kita. Nah, kalian sebagai siswa, ibu sebagai guru, di sini kita punya hak. Kalian punya hak di rumah sebagai anak, kalian punya hak di sekolah sebagai siswa. Begitu juga dengan kewajiban. Kewajiban seorang anak dan juga kewajiban seorang siswa. Ada yang tahu hak seorang anak di rumah dan di sekolah? Kalau hak di rumah, Mendapat makanan. ya kalau di rumah, iya benar. Jadi kalau di rumah, benar yang dikatakan Maya tadi. Jadi kalau di rumah itu harus mendapatkan hakikat kasih sayang, perhatian orang tua, perlindungan. Begitu juga dengan di sekolah. Nah, kalau di sekolah hak kita adalah untuk mendapatkan pendidikan, ilmu. Benar sekali Cinta. Nah, kalau misalnya kewajiban kalian di rumah Tempat orang tua. ya berbakti kepada orang tua. Kalau di sekolah kewajibannya belajar. Benar sekali ya. Oke. Jadi itu adalah kewajiban kalian, hak dan kewajiban kalian sebagai siswa dan juga anak. Nah, kalau ibu memunculkan gambar ini, dari gambar ini gambar apa? Warga negara. Ada yang bisa? Saya Ibu. Iya. Apa Cinta materi? Jadi materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban warga negara. Wah, beri aplaus untuk Cinta, terima sekali. Nah, karena Cinta sudah menjawab, maka Cinta akan mendapatkan hadiah dari ibu. Iya, uang buat Cinta beli aqua. Terima kasih Cinta. Nah, yang lain jangan lokal dengan Cinta ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Oke, ini kompetensi dasarnya bisa kalian lihat. Langsung saja ke indikator kita hari ini adalah menjelaskan mengenai warga negara. Yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, menunjukkan perbedaan makna hak dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir adalah menjelaskan substansi hak
negara dalam nilai-nilai Pancasila. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menjelaskan tentang makna, hak, dan kewajiban warga negara serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang makna, hak, dan kewajiban warga negara serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran tercapai, kalian harus duduk, fokus, dan memperhatikan apa yang akan Ibu sampaikan nanti. Oke, sudah siap? Iya. Oke, kita lanjut. Warga negara. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 Pasal 26 dimaksudkan bahwa warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Jadi, menurut Undang-Undang Pasal 26 yang dimaksudkan dengan warga negara adalah bangsa Indonesia asli atau bangsa lain yang sudah disahkan undang-undang sebagai warga negara. Jadi sudah paham mengenai warga negara di sini ya? Iya, Ibu. Oke, lalu siapakah warga negara Indonesia? Nah, warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Jadi itu yang disebut sebagai warga negara Indonesia. Warga negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kemajuan dan bahkan kemunduran sebuah negara. Makanya kita harus menjadi warga negara yang baik karena ada korelasi antara warga negara dengan negara. Korelasinya apa? Nah, kita lihat. Korelasi antara warga negara dengan negara adalah makna, hak, dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara ini muncul sebab akibat adanya hubungan antara warga negara dengan negara. Jadi, kenapa kita harus membahas atau kalian harus mengetahui lebih dulu mengenai warga negara? Karena karena hak dan kewajiban warga negara ini muncul akibat adanya hubungan antara warga negara dengan negara. Sampai sini paham? Paham. Ibu boleh lanjut? Lanjut. Oke. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Oke, baik. Jadi, menurut Profesor Dr. Negoro seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan hak di sini adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Seperti
warga negara? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Silakan maju ke depan, tulis di papan tulis. Oke, 2 orang nih, sudah 2. Yang maju Cinta. Ada lagi yang mau maju ke depan? Ina, jangan mengantuk. Tadi tadi malam kenapa begadang ya? Kalau teleponan sama Renaldi, Renaldi tahu? Terima kasih Cinta. Jadi yang ditulis kita ini benar sekali bahwa hak warga negara itu juga merupakan hak untuk hidup, kemudian hak untuk menyuarakan pendapat. Nah di sini contoh hak warga negara. Yang punya Cinta juga betul ya. Di sini Ibu tambahkan. Yang pertama ada hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Kemudian hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Kemudian yang ketiga, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 28H ayat 1. Nah, selanjutnya ada kewajiban. Ada yang tahu kewajiban itu apa? Tadi hak, ini sekarang kewajiban. Kalau Ibu sebutkan di depan. Ya Cinta lagi. Yang lain, coba yang lain. Renaldi, kewajiban itu apa? Tidak tahu. Oke, Cinta boleh? Ya Ibu. Oke, mungkin yang ditulis Cinta itu adalah contoh daripada kewajiban. Namun yang ditanyakan itu tadi adalah pengertian, tapi tidak apa-apa. Nah, kewajiban adalah suatu keharusan individu dalam menjalankan peran sebagai warga negara untuk mendapatkan hak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Nah, jadi sesuatu yang memang kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Gitu. Jadi sudah dapat bisa dibedakan ya mana hak dan mana kewajiban. Kalau hak adalah sesuatu yang harus didapatkan setiap orang. Nah, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang atau warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Jadi sudah bisa yang membedakan mana hak dan mana kewajiban. Oke? Oke. Boleh lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, contoh kewajiban warga negara. Ya, makasih Cinta. Nah, disampaikan Cinta di sini, contoh kewajiban itu mematuhi setiap aturan yang ada di dalam negara, betul sekali, kemudian membayar pajak. Nah, membayar pajak itu penting ya. Nah, oke. Jadi itu contoh kewajiban warga negara. Selanjutnya yakni materinya substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila adalah bernilai universal. Universal di sini artinya itu di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Pintar sekali, Masya Allah. Kenapa dia bersifat universal? Karena berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila, yaitu antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Pintar sekali. Jadi itu adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila dibagi menjadi 3 kelompok, yakni nilai-nilainya ini nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai pragmatis. Nah, sekarang tugas kalian bagi kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok
2, kelompok 3 ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, kelompoknya tugasnya kali ini tugas di rumah ya. Oke, jadi renali dengan cinta ya. Jadi renali dengan cinta kelompok 2. Oke, kelompok 1 membahas mengenai nilai dasar. Kemudian kelompok 2 nilai instrumental dan kelompok 3 nilai praktis. Nah, ini pulang kerja kelompok minggu depan kita diskusikan sebelum minggu depan kita ulangan harian ya. Oke, jadi ini tugas kalian di rumah. Tugas kalian hari ini adalah di kelas ini latihan, yakni kalian diskusi manakah yang harus kita dahulukan, apakah hak terlebih dahulu ataukah kewajiban. Jadi kerja per kelompok ibu kasih waktu 10 menit. Oke, sekarang kerja. Waktu dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Ya, kerjakan. Waktu tinggal 5 menit. Waktu tinggal 2 menit ya. Ya Ibu, kelompok 2 sudah ya Ibu. Kelompok 2, kelompok 1 sudah? Ya Ibu. Kelompok 2 sudah ya? Ya, oke. Tenang. Kelompok 2 silahkan. Tadi kamu selesai duluan ya. Ya Ibu. Di depan atau di sini? Maju di depan. Kelompok 2 maju di depan. Tenang di sini. Jadi, assalamualaikum. Yang lain, Julaiha, tolong lihat ke depan. Kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusinya. Iya. Sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang tadi Ibu berikan tentang manakah yang harus kita dahulukan, apakah hak terlebih dahulu ataukah kewajiban. Jadi menurut kami hak dan kewajiban itu harus sama-sama diimplementasikan dan dilakukan karena saling berkaitan, di mana makna hak dan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang melekat dan dimiliki setiap warga negara. Contohnya hak untuk berpendapat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara. Contohnya membayar pajak. Sekian dari kami Ibu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan dulu kelompok 2, terima kasih. Nah, yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang hasil diskusinya itu benar sekali bahwa hak dan kewajiban ini memang tidak bisa dilepas-pisahkan karena saling berkaitan. Namun, kalau untuk dahulukan, jadi yang akan dilakukan terlebih dahulu itu mengutamakan yang namanya hak kewajiban. Karena hak akan didapatkan apabila kewajiban sudah dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi seperti itu ya. Jadi yang harus memang keduanya ini saling berkaitan, namun yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah kewajiban. Jadi kalian sudah mengerti? Mengerti. Jadi terima kasih. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih Happy Your Day. Jangan lupa kerjakan tugas kelompoknya tadi. Ingat itu kewajiban. Itu kewajiban bagi seorang siswa. Oke, baik. Jadi sampai di sini Ibu boleh minta satu orang untuk bantu Ibu memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa Ibu mau? Selain Cinta, Ibu bosan sama Cinta. Lolita, Ibu. Lolita, silahkan. Lolita apa Lina? Di sini saja Ibu. Oh iya, di situ saja. Ya, Ibu, jadi menurut saya kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini, jadi hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa tanggung jawab Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi Ibu